Dokter Mary ceritain ke kita nih, awalnya gimana perjalanannya Dokter Mary sampai sekarang jadi dokter hewan? Silakan dokter. Iya, banget juga ya ceritanya Sherina tadi. Kalau dari saya sendiri, memang keinginan dari jadi dokter hewan tuh udah dari kecil sih, terutama karena memang kan saya dari NTT dan kami tuh kebanyakan kan majority-nya NTT pasti senang pasti walaupun ironinya ya itu kan isu dog meat etc. Tapi karena background itu karena dari keluarga kami suka anjing, jadi dari kecil memang sudah pelihara anjing dan saya memang senang banget sama anjing gitu. Dan ya itu juga yang apa ya waktu ya banyak lah beberapa kejadian pengalaman karena sedih dulu juga waktu masih kecil anjing sendiri itu dikonsumsi gitu sama keluarga, jadi waktu itu kayak itu agak sedikit trauma tapi waktu itu berjanji sama diri sendiri bahwa satu saat harus bisa bantu gitu. Nah lalu akhirnya lulus sekolah, apply untuk jadi kedokteran hewan dan waktu pertama kali akhirnya ingin masuk di dunia NGO atau dunia shelter itu pas ada kegiatan jadi ada kuliah tamu itu dari waktu itu saya kuliahnya di Udayana. Nah, jadi ada kuliah tamu dari Bali Animal Welfare Association dulu di mata kuliah kesejahteraan hewan. Nah, waktu dokter hewan dari bawah ini datang, terus saya benar-benar kayak terinspirasi banget gitu dan termotivasi gitu untuk oh pokoknya saya lulus, saya pengen banget jadi dokter shelter. Nah, itu tuh itu yang memotivasi itu jadi semester sekitar semester 3 atau semester 4 gitu, sekitar tahun 2009 berapa puluh tahun yang lalu. Soalnya saya masih ingat banget karena malam ada satu momen saya mimpi tentang itu, terus saya nulis di blog gitu. Zaman itu masih orang masih senang blog. Jadi ya saya nulis di blog dan kapan hari itu pernah saya lagi iseng buka blog saya terus jadi baca tulisan saya yang dulu yang masih ala itu. Tapi jadi ngeliat oh ya ampun ternyata memang apa namanya keinget lagi gitu. Kenapa dulu pengen masuk dan memang concern di shelter gitu dan menemukan Jaan lalu juga begitu lulus mas memang langsung ke shelter dan bertemu Jaan dan di Jaan lebih ternyata lebih banyak gitu yang di cover dan mereka di shelter juga. Jadi walaupun awalnya itu memang saya tuh concernnya dan memang sukanya di domestik karena waktu itu ada 2 divisi itu dan akhirnya kita ya saya akhirnya involve di wildlife juga dan terutama di bagian rehabilitasi topeng monyet tuh kalau untuk wildlife-nya dan itu yang juga buat saya akhirnya waktu berapa tahun yang lalu ngambil lanjut studi S2 juga khusus ngambil primatologi atau khusus mata major primata gitu karena memang banyak sering juga beberapa kali tuh saya nulis beberapa artikel ilmiah tentang temuan-temuan kita yang ada di Jaan gitu ya nggak cuma primates tapi juga tentang shelter juga dan ya di sini kita sangat apa ya di Jaan ini banget saya merasa lingkungan yang sangat support dan banyak kita dikasih kesempatan terutama juga ya untuk belajar ya dan involve di berbagai macam
kegiatan campaign yang karena memang fokusnya jaan, terutama jaan domestik, memang selain kita running program shelter, kita juga punya beberapa campaign dan yaitu salah satunya ada Dog Meat for Indonesia, ada edukasi, plus juga fokusnya di policy change atau perubahan kebijakan gitu. Jadi saya merasa banget ini komprehensif, bisa do something impactful gitu, karena nggak hanya berurusan dengan medis gitu, tapi bagaimana berdampak khususnya untuk kebijakan gitu kan, kebijakan. Jadi kita involve di beberapa bagaimana kita bikin berbagai macam strategi untuk berkampanye itu bagaimana bisa ini supaya bisa menghasilkan perubahan kebijakan perbaikan kesejahteraan hewan di Indonesia. Jadi ya, itu sih kira-kira summary-nya. Oke, thank you so much Dr. Mary. Nah, kalau kita ngomongin soal kesejahteraan hewan kayak yang tadi Dr. Mary sempat sebut juga. Nah, sebetulnya konsep ini tuh sebenarnya mencakupnya tuh seperti apa, Dok? Kalau di case-nya kita adalah yang kita bahas adalah kesejahteraan hewan-hewan, yaitu anabul gitu, misalnya yang banyak dipelihara, yaitu hewan-hewan domestik seperti kucing dan anjing gitu misalnya. Karena kalau dari yang ku tahu gitu, ada yang bilang iya kesejahteraan hewan berarti kita justru nggak boleh pelihara mereka, they have to be in the wild gitu. Tapi terus ada juga yang kemudian bilang kalau loh, tapi kan mereka ini sudah kita domestifikasi, so it's our responsibility untuk kemudian merawat mereka gitu, nge-feed mereka, karena ya memang sudah di awal kita domestifikasi gitu. Nah, jadi kalau menurut Dokter Mary gitu, si konsep kesejahteraan hewan ini yang khususnya anabul itu seperti apa, Dok, supaya kita makin paham hari ini. Silakan, Dokter Mary. Wah, ini diskusinya menarik dan itu bisa kuliah juga nih. Tapi intinya adalah jadi kesejahteraan hewan seperti juga kesejahteraan manusia itu benar-benar spesifik. Gitu. Okay. Jadi scientific secara ilmunya juga. Jadi kesejahteraan hewan benar-benar diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing spesifik dalam spesies masing-masing. Jadi dalam menganalisa, dalam mengakomodir kebutuhan dasar ya untuk mencapai kesejahteraan dari masing-masing spesies hewan itu tidak sama. Misalnya sama-sama dalam ordo primata ini kita lihat. Misalnya contohnya, misalnya tadi tentang orangutan. Nah, kita bicara tentang orangutan dengan monyet ekor panjang atau makaka fascicularis, kebutuhan spesies dan kesejahteraan hewan pengukurannya itu berbeda. Okay. Kenapa misalnya? Itu contoh besar. Contohnya adalah kenapa? Karena kan dalam konsep kesejahteraan hewan ini kan sudah berkembang ya. Kalau yang mungkin didengar secara umum masih mungkin yang masih teman-teman yang masih misalnya kayak informasi yang ada yang sekarang kan masih pakai sistem five freedom gitu ya. Five freedom itu kan dikembangkan dari sebenarnya reproduksi hewan atau hewan-hewan yang diternakan. Jadi sebenarnya itu tidak mengcover secara umum. Nah, konsep yang sekarang sudah dikembangkan dan yang lebih holistik itu namanya sistem namanya 5 domain atau 5 domain kesejahteraan hewan. Nah, itu benar-benar akan membuat konsep hewan ini menjadi makhluk hidup yang seutuhnya, benar-benar whole being-nya. Jadi tidak makan dan bebas lapar dan haus. Jadi nutrisinya yang baik dan segala macam. Dan salah satu aspek adalah mental state dan juga behavior needs-nya. Jadi bisa social behavior-nya terakomodir atau terfasilitasi. Nah, kalau kembali lagi tentang analogi, kita ngomong tentang walaupun sama-sama primata, tapi spesiesnya berbeda, kebutuhannya beda. Nah, kita ngambil contoh tadi orangutan dan juga si monyet ekor panjang. Nah, bedanya apa? Walaupun sama mata, social behavior dari orangutan dan juga monyet ekor panjang itu berbeda. Yang monyet ekor
panjang dia sosial. Jadi dia akan sejahtera kalau dia ada di dalam satu kelompok gitu. Tapi kalau kita bicara orangutan, dia soliter. Dia hanya akan bertemu untuk kawin, pasangan jantan, orangutan jantan, orangutan betina akan ketemu saat musim kawin. Kemudian saat pengasuhan, orangutan betina sendiri akan merawat sampai anakannya mencapai usia beberapa tahun, ya. Saya lupa berapa, kira-kira kalau saya nggak salah itu sampai bisa dilepas dan mereka kembali untuk mencari pasangan pasangan masing-masing. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya mengenai perbedaan dan kebutuhan kesejahteraan hewan masing-masing spesies. Nah, lalu kemudian tadi mengenai concern tadi Mbak Dania sampaikan mengenai hewan itu, jadi sebenarnya itu konsepnya itu boleh dipelihara atau tidak. Nah, kembali lagi ada konsep kesejahteraan hewan dan juga istilahnya ada dua paham gitu ya yang ada saat ini, ya, yaitu konsep animal rights atau animal welfare gitu. Nah, kalau konsep animal rights itu benar-benar bagaimana yang memiliki paham ini adalah orang-orang yang menginginkan hewan itu benar-benar memiliki hak yang sama seperti manusia, yang tapi dalam artinya tidak ada eksploitasi, tidak menggunakan, tidak dikonsumsi, dan berbagai macam hal lainnya yang terkait tentang concern mereka mengenai hak hewan. Nah, kalau misalnya di konsep kesejahteraan hewan adalah bagaimana manusia memperlakukan secara moral dan etika yang bertanggung jawab terhadap hewan saat hewan itu hidup. Itu perbedaan prinsip paham dari animal rights dan animal welfare secara umum aja sih itu. Kalau kita mau bahas lebih lebar juga pasti bisa, tapi intinya adalah kesejahteraan hewan itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hewan yang menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara kita sebagai pemilik hewan, bagaimana pemilik hewan yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan prinsip 5 domain tadi, 5 domain kesejahteraan hewan. Nah, kalau kita sebagai pelaku rehabilitasi untuk satwa liar, untuk yang akan dilepasliarkan, terutama, atau yang konsepnya rehabilitasi untuk sanctuary. Nah, itu bagaimana kita memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan masing spesiesnya. Ya, jadi kira-kira bagaimana kita memberikan kebutuhan tersebut. Oke, thank you banget Dokter Mary. Nah, mungkin nih kalau ada teman-teman pencinta Anabul yang dari tadi dengerin Dokter Mary dan juga Kak Sherina cerita dan ada pertanyaan, boleh banget ya untuk langsung layangkan pertanyaannya teman-teman dengan cara chat di kolom chat di bawah ini. Pertanyaannya apa, dari siapa namanya, dan dari mana asalnya, nanti akan kita pilih untuk ditanyakan ketika sesi Q&A. Alright, thank you so much Dokter Mary. Nah, kalau dari Kak Sherina sendiri gitu, tadi Dokter Mary sempat mention soal bagaimana kemudian yang merawat hewannya itu bisa memberikan apa yang dibutuhkan gitu sama anabul-anabul ini. Nah, Kak Sherina sebagai orang yang merawat nih 3 anabul sekarang gitu, how then do you view animal welfare gitu, kesejahteraan hewan ini gitu, dan kamu biasanya kalau di rumah tuh ngapain aja untuk bisa merawat anabul-anabul ini supaya mereka tetap happy dan sehat? Silahkan Kak. Oh, tidak bisa di-unmute. Boleh dari teman-teman panitia minta tolong. Oke. Silakan, Kak. Aku merasa banyak banget belajar dari Dokter Mary sih, dari tadi aku nyatet juga soal si animal rights dan animal welfare ini, karena memang menurut aku kalau misalnya kita sebagai pecinta anabul ini selalu terbuka untuk belajar, maka kita bisa, ya maksudnya jangan berhenti belajar sih. Untuk aku kayak gini-gini adalah perspektif yang bisa nantinya aku pelajari dan aku aku akan membuat keputusan juga gitu yang terbaiknya seperti apa. Kalau misalnya untuk anak-anak aku sendiri,
Aku juga sebenarnya aku follow beberapa akun di social media seperti Kitten Lady, terus aku juga apa namanya ikutin Jackson Galaxy, kalau misalnya yang tahu Jackson Galaxy gitu. Apa namanya, dia banyak juga kadang-kadang bikin video-video pendek gitu ya, kadang di YouTube aku nonton yang fullnya, kadang di Instagram kalau dia lagi lewat gitu mengenai apa namanya, beberapa hal yang dia nggak setuju gitu kalau misalnya berhubungan dengan apa namanya, welfare-nya kucing peliharaan gitu. Dan aku sendiri juga masih belajar, tapi kalau misalnya dari dia aku tangkap adalah aku nggak pernah memaksakan kucing aku untuk melakukan apa-apa. Jadi ya mereka di lingkungan yang dicintai oleh semua manusia yang ada di sekitar mereka gitu ya, aku dan suami aku. Terus mereka makanannya terpenuhi, asupannya terpenuhi, dan aku melakukan rutin check up ke dokter hewan karena kucing itu sangat pintar menyembunyikan sakit gitu. Jadi kadang-kadang kitanya yang harus lebih sensitif dan kitanya juga yang proaktif untuk melakukan check up. Terus kebetulan kucing aku ada satu yang suka sakit-sakitan juga karena ada problem dengan immune sistemnya. Nah itu juga sesuatu yang sampai sekarang sama dokter hewan aku masih kita selidiki terus gitu. Cuman ya so far he's living a happy life, play fighting dengan adik-adik kakak-kakaknya. Terus aku juga apa ya, misalkan kalau dari Jackson Galaxy juga menarik sih, dia bilang never put costumes on your cats, kayak dipakein baju atau di apa namanya ketika mereka nggak mau gitu, dipaksakan untuk pakai baju untuk supaya ownernya yang seneng di foto-foto gitu. Nah kalau aku sih ngeliatnya kadang gini loh, ini juga mungkin aku mau nanya sama dokter Mary juga, karena kan kucing itu kan satu sama lain tuh bisa beda banget, dan mataku makin terbuka dengan adanya social media dan banyak kucing-kucing yang kayak gila pinter-pinter banget nih kucing. Kayak pinter-pinter banget bisa ini bisa itu, dan kemudian apa namanya, karakternya juga beda-beda, personality-nya beda-beda, ada yang nggak mau dipangku, ada yang suka digendong, ada yang nggak mau digendong gitu kan, ada yang love language-nya tuh beda-beda gitu loh mereka. Dan aku rasa aku sih how I try to apply to myself adalah tidak memaksakan apa yang mereka tidak suka, karena they're cats dan apa namanya, they deserve apa ya, buat apa gitu loh, kayak kita untuk disiplin yang berlebihan tuh untuk apa gitu loh. Mereka kucing yang disayang kalau aku sih gitu. Jadi aku nggak pernah yang kayak everything is based on rewards juga gitu. Kalau misalnya they do something good, aku kasih reward, aku kasih treats gitu. Misalkan if I have to do like the hard thing, misalkan ngasih dia obat dan dia nggak suka gitu, tapi harus gitu. Nah itu udahannya aku kasih reward. Sampai akhirnya dia sendiri yang datang ke aku untuk minta sesi minum obatnya karena dia pengen rewardnya setelahnya gitu. Jadi I try to like see it case by case, personality by personality. Yang ini nggak suka digendong, maka ya nggak bisa aku paksa gendong. Yang ini suka digendong, jadi ya aku gendong gitu. Jadi aku rasa gitu ya, menyesuaikan gitu. Apalagi itu kan Anabul sendiri gitu. Apa ya? Terus diajak main gitu kan, supaya terstimulate gitu, karena mereka kan the ancestor yang sebelum di domesticate itu kan mereka hunting gitu ya, jadi itu instingnya juga harus tetap dikasih biar mereka ngabort dan pada akhirnya jadi mencakar-cakar sofa. Dan aku juga nggak menghukum mereka gitu kan, ada yang pakai air itu aku nggak gitu. Jadi I try to direct their attention gitu ke hal yang lebih, misalkan kalau mau cakar-cakar di sini ya kasih gitu Katri. Kalau aku lebih gitu sih approach-nya. I don't know if I'm doing it right, tapi ya aku belajar terus gitu dari bermacam-macam perspektif, dan juga apa namanya, bagaimana si orang-orang yang aku follow yang bisa mempunyai info dan lebih mengerti jauh soal cat behavior gitu, yang menurut mereka terbaiknya gimana gitu. I really like them doing kayak misalnya di Stitch gitu videonya, terus kan sekarang kan konten kucing itu kan merajalela, konten anjing pun juga merajalela gitu. Kemudian ada yang ditakut-takutin lah pakai timun apa segala macam. Nah ini sama Jackson Galaxy tuh dikomentarin sama dia, why would you want to do that to your cat gitu. Nah jadi
Aku belajar gitu dari situ. Oh iya, oke, berarti ada yang cara yang lebih tepatnya gitu kali ya. Lebih baik humane buat mereka ya kita nyebutnya ya. Betul gitu. Itu sih kalau aku personally ke Anabulaku gitu. Dan kalau misalnya untuk animal welfare lainnya, um, aku rasa sekarang aku seneng kita dengan adanya social media, awareness-nya jadi jauh lebih reach-nya tuh kemana-mana gitu ya, lebih jauh lagi dibanding mungkin hanya per komunitas aja gitu. Sekarang orang-orang juga jadi lebih mempunyai kesadaran gitu bahwa, oh you know what, misalnya kayak Delman gitu ya, oh you know what, gue emang selama ini kalau ngeliat Delman tuh udah nggak apa ya, kayak ngeliat bagian dari tradisi, budaya, kultur. Jadi ya lihat aja gitu loh, tanpa mungkin ngeliat dari sisi hewannya sampai akhirnya mulai ada video-video yang memperlihatkan betapa overwork delman-delman ini, kuda-kuda ini, betapa penyakitan lah dan lain-lain. Jadi baru di situ akhirnya terlihat bahwa this is beyond what you just see gitu as culture gitu, bahwa there's a huge problem yang terjadi gitu loh soal kesejahteraan kuda-kuda ini. Dan itu akhirnya jadi lebih kemana-mana, walaupun mungkin belum mempunyai definisi yang paling tepat untuk animal rights atau animal welfare, tapi at least si empatinya itu tergelitik dan bagaimana caranya supaya compassion itu tidak hanya hilang kemudian pergi gitu, tapi pada akhirnya sedikit demi sedikit itu mengubah orang itu untuk menjadi orang yang lebih aware mengenai apa namanya kebaikan lintas satwa dan spesies ini gitu. Gitu. Oke, thank you Kak Sherina, dan aku setuju banget sih Kak soal poin adalah to build empathy yang mungkin kita bisa mulai ya dari komunitas kita sayang Anabul, di mana kita ada di sini sekarang bareng-bareng ya supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi dan juga supaya kita bisa belajar terus sama kayak Kak Sherina gitu, nggak berhenti sampai sini aja. Nah, mungkin kita sekarang belajar dari Dr. Mary. Kalau tadi kita dengerin gimana caranya Kak Sherina merawat Anabul-Anabulnya, kalau Dr. Mary di Yayasan Jaan, kalau ada anjing dan kucing nih dok di sana yang butuh perawatan, butuh bantuan gitu, biasanya gimana tuh cara penanganannya? Silakan dok, boleh diceritakan secara singkat. Ya, kalau kita berkaitan dengan shelter ya. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana tentang shelter sendiri, yang kita lakukan pertama adalah kalau misalnya kita berbicara tentang shelter adalah bagaimana kita melakukan manajemen pencegahan, itu yang paling dasar dan itu paling prinsipal. Jadi implementasi melakukan manajemen shelter. Ya, manajemen shelter itulah yang akan membantu dan juga akan mencegah penyakit dan stres dan mempengaruhi kualitas hidup hewan-hewan yang ada di dalam shelter ya. Nah, kalau misalnya apa saja prinsip dalam manajemen shelter, ini yang masih kita juga melihat juga masih sangat minim informasi dan juga masih kurang awareness mengenai pentingnya manajemen shelter hewan. Nah, kalau saya pengen nambahin sedikit, memang sebelum saya membahas tentang kalau misalnya apa yang bisa dilakukan kalau hewan sakit dan segala macam, kenapa ini kita perlu bahas penting gitu, terutama juga mengenai gini, karena manajemen shelter hewan itu sangat melakukan di shelter dan juga ini juga sangat relatable yang bisa diimplementasi jika seseorang memiliki hewan misalnya lebih dari 10 ekor gitu. Jadi seseorang memiliki hewan dalam jumlah banyak. Ini mereka juga perlu dan berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip manajemen shelter hewan. Nah, kenapa penting ya? Karena tadi di dalam prinsip manajemen shelter hewan itu kita dasarnya adalah bagaimana kita mengukur kualitas hidup hewan secara populasi gitu. Karena perbedaan pemelihara di bawah 5 ekor sama di atas 5 ekor itu sangat besar gitu. Nah, lalu kenapa paling penting? Karena kualitas hidup dari masing-masing individu hewan itu perlu diukur, karena kualitas hidup hewan yaitu kesejahteraan hewannya dari masing-masing individu. Jadi bukan lagi kita ngomong kelompok, kita ngomong masing-masing individu. Nah, dengan misalnya dengan kita ada intake hewan atau masuk
hewan di rescue, ya itu tidak boleh masuk ke dalam shelter dulu. Gitu. Kalau proses harus, nah ini juga ter-apply juga selama memiliki atau merupakan komunitas atau independent rescuer misalnya. Nah, walaupun bukan shelter, tapi teman-teman independent rescuer juga harus melakukan ini. Jadi hewan yang boleh masuk ke dalam shelter hanya hewan sehat dan sudah tervaksinasi minimum 2 minggu. Jadi kita kenapa basicnya 2 minggu? Karena kita menunggu optimalisasi dari vaksin untuk antibodi yang optimal dan wajib diberikan gitu. Jadi tidak menunggu 2 minggu setelah rescue baru boleh vaksin. Nah, kalau prinsip manajemen shelter ya boleh the day you rescue the animals itu the day you vaccinate them. Itu no delay gitu. Kenapa? Karena dalam kita butuh percepatan antibodi terbentuk gitu. Karena kalau tidak kita akan jeopardize population health-nya yang ada di dalam shelter ataupun di dalam rumah yang dalam jumlah besar tersebut gitu. Jadi ya itu yang paling besar dan itu resikonya sangat-sangat besar karena banyak sekali ya saya juga beberapa kalau misalnya ada yang konsultasi gitu mereka kasusnya outbreak ada wabah mau kalau misalnya kalisi, panlik, kalau misalnya di kucing, kasus-kasus respiratory disease ya, terus kalau misalnya di anjing, parvo gitu, yang menyebabkan kematian besar di dalam shelter gitu, karena tidak adanya prosedur manajemen intake hewan. Itu secara umum aja sharing. Lalu kalau misalnya untuk hewan yang kalau misalnya membutuhkan ya kita untuk bagaimana menjaga kesehatannya ya. Tadi kalau misalnya tadi kita bicara konekkan lagi ke prinsip 5 domain kesejahteraan hewan, ya kan ada kesehatan, ada nutrisi. Nah, kesehatan dan nutrisi juga itu sama. Jadi bagaimana kita mencegah dari mengobati, jadi vaksinasi, sterilisasi itu hal yang harus dilakukan. Nah, memang banyak yang pro kontra tentang sterilisasi, tapi benefit yang diberikan oleh kita melakukan sterilisasi adalah juga bentuk kita sebagai pertanggungjawaban kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab. Gitu. Lalu juga melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi atau dan obat cacing, check up rutin, itu sebenarnya justru akan lebih murah loh cost-nya ketimbang kita melakukan gitu. Bayangkan misalnya kita lihat rata-rata jasa dokter dan vaksin hewan sekitar 200.000. Itu yang lengkap. Mungkin juga ada yang bahkan bisa gratis, misalnya vaksinasi rabies di puskeswan gitu ya. Tapi itu akan cost wise lebih murah ketimbang kita harus melakukan pengobatan karena kasus tersebut gitu. Misalnya kayak kasus distemper itu bisa lama sekali, misalnya sampai rata-rata kalau misalnya case distemper yang pernah kita temui itu bisa 4 sampai 6 minggu pengobatan. Itu kalau misalnya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang harus itu adalah prinsip sebagai pemilik hewan bertanggung dan apa yang bisa kita lakukan melindungi dan juga menjaga kesehatan dan kualitas hidup hewan-hewan kita. Oke, terima kasih banyak Dr. Mary atas penjelasannya. Semoga dari apa yang Dr. Mary share barusan, teman-teman pencinta Anabul nih yang ada di webinar hari ini jadi lebih tahu gimana caranya kita untuk bisa merawat Anabul-Anabul yang mungkin kita temukan nanti, atau mungkin ada yang ternyata belum melakukan ya sama Anabulnya di rumah, boleh banget untuk langsung dicoba ya teman-teman. Nah, aku mau tanya lagi buat Dr. Mary nih sebelum aku beralih ke Kak Sherina. Jadi Dr. Mary ini kan punya project namanya Animal Welfare _ID gitu, dan punya juga halaman galang dana di Kitabisa, yaitu kitabisa.com/rumah para hewan. Nah, boleh diceritakan nggak dok mengenai project ini tuh tujuannya untuk apa gitu, and how teman-teman yang ada di sini kemudian bisa membantu dari project Animal Welfare _ID. Silakan Dr. Mary. Saya boleh bertanya, saya boleh nggak share screen sebentar gitu supaya saya bisa langsung nunjuk websitenya. Gimana teman-teman panitia, apakah possible untuk share screen? Dr. Mary? Kita tunggu dulu ya.
Masih bisa sepertinya, Dokter Mary boleh dicoba, silakan. Oke, baik. Sebentar, saya kalian supaya bisa teman-teman bisa langsung melihat. Oke, saya udah bisa ya, saya share screen. Oke, sambil menunggu Dok, mungkin boleh diceritain sedikit ke kita kira-kira untuk Animal Welfare _ID ini seperti apa nih scope-nya? Silakan. Ya, oke, udah muncul di layar ya. Jadi program kita namanya ini adalah satu program khusus yang dibentuk untuk edukasi kesejahteraan hewan. Dari semua hal-hal yang kita berusaha untuk membuat artikel atau informasi, infografis, video-video pendek, bahkan podcast yang bertujuan untuk edukasi kesejahteraan hewan yang lebih praktikal. Jadi benar-benar yang lebih praktis gitu. Nah, seperti teman-teman lihat di layar, ini ada macam-macam menu. Kita yang paling kita sangat concern di bagian shelter. Jadi ini semua juga tentang shelter, manajemen shelter, informasinya sudah ada. Lalu yang paling kita juga highlight di sini, menu kedua juga yang kita highlight di sini adalah menu komunitas. Jadi menu komunitas ini benar-benar membahas tentang kasus-kasus yang ada di lingkungan gitu. Dan di sini di di komunitas ini teman-teman bisa menemukan berbagai macam contoh studi kasus, terutama mengenai misalnya konflik dengan, salahnya kan paling sering ya, ini kan berdasarkan yang kita sering dapat email masuk, laporan masuk, adalah misalnya kayak teman-teman memelihara kucing atau memelihara hewan, lalu diusir warga atau diusir area di komplek area, atau bahkan ada keputusan sepihak apartemen yang ingin merelokasi atau membuang kucing-kucing, terutama kasusnya kan paling banyak kalau daerah Jawa itu ya, Jabodetabek, kasus relokasi kucing dari misalnya apartemen atau komplek keluar. Nah, di sini di menu ini itu kita kasih benar-benar how to-nya, kayak bagaimana teman-teman bisa jadi doers sendiri untuk melakukan ini, mitigasi konfliknya. Lalu juga ada template-template surat yang bisa dipakai, misalnya bagaimana kita nulis surat, juga misalnya teman-teman ada kasus melihat ada kasus penganiayaan hewan, harus ini. Nah, biasanya kan selalu bingung startnya gimana. Nah, itu kita juga tulis di sini. Kita ada di sini tata cara melaporkan tindak pidana kejahatan terhadap satwa itu bagaimana. Nah, terus kita juga buatkan itu infografis alurnya. Jadi teman-teman juga bisa ya tidak apa ya, kita tuh intinya dalam ini adalah bagaimana teman-teman juga terfasilitasi informasi dan pengetahuan dan bisa berupaya secara mandiri gitu. Karena kalau kita menggantungkan pada misalnya hanya shelter atau NGO atau LSM, ya yang seperti yang kita alami juga ya di JAAN, ya kami punya sumber daya manusia yang sangat-sangat terbatas karena kami juga non-profit gitu. Kami bukan corporate besar yang punya ratusan cabang misalnya. Nah, kami karena kita berdasarkan on profit dan kita pengen teman-teman bagaimana kita juga bisa membantu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, ya lalu juga di sini juga ada untuk kita juga sering banget dapat permintaan request gitu untuk dari sekolah gitu yang pengen masukin materi tentang kesejahteraan hewan. Nah, itu kita sudah buatkan dari TK sampai SMA silabus pendidikan dan benar-benar contoh PowerPoint yang bisa dipakai atau activity yang bisa dipakai. Lalu kita juga ada buku cerita anak bisa di-download dalam bahasa Inggris yang bisa dipakai. Jadi kayak untuk misalnya sekarang kan buku cerita tentang hewan, tentang kesejahteraan hewan, atau tentang hewan aja, jadi pemilik hewan yang baik itu juga sangat sedikit ya. Nah, founder kami, Ibu Karin, akhirnya
memutuskan untuk menulis buku cerita anak ini. Dan ini yang kita ada di sini dan bisa di-download secara free seperti itu. Jadi dan sekarang satu lagi yang kita sedang kembangkan adalah kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, bukan perguruan tinggi negeri aja, perguruan tinggi, untuk membuat course mengenai medik shelter hewan. Oke. Itu kira-kiranya. Oke, Dokter Mary, thank you so much. Jadi buat teman-teman nih para pencinta Anabul, aku lihat nih di kolom chat banyak banget yang nanya gimana sih caranya bantu, gimana sih caranya merawat. Nah, bisa nih dicek di Animal Welfare ID ya, punyanya teman-teman Yayasan Jaan. Nah, Dok, tadi ada satu pertanyaan aku yang belum terjawab nih, yaitu soal halaman galang dana di Kitabisa, yaitu kitabisa.com/rumah para hewan. Nah, ini hubungannya gimana, Dok, dengan Animal Welfare_ID? Silakan. Baik, rumah para hewan ini ada yang kita bangun di kitabisa.com, yang kita dibantu. Ini adalah sebenarnya fokus penggalangan dananya adalah untuk menggalang dana kita untuk Jaan, kita untuk bisa membeli area tanah untuk shelter kita dibangun. Jadi kita ingin sekali bisa punya tempat yang permanen, karena saat ini kita juga masih berpindah-pindah secara temporer, ya masih sewa tanah, dan sampai saat ini juga. Dan kita menggalang, kita minta bantuan teman-teman kita bisa untuk menggalang dana di khusus untuk rumah para hewan itu. Jadi ya kita harap bisa mengumpulkan dana dan kita bisa mendapatkan, bisa membeli tanah untuk tempat permanen shelter kami gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Mary. Jadi teman-teman yang mau bantu terus Yayasan Jaan untuk bisa terus beroperasi, jangan lupa ya untuk donasi ke halaman galang dana kitabisa.com/rumah para hewan.